Gus Dur terpilih di mana? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Ada yang pernah ada sejarah? Kita dari itu harus tahu. Ya, nggak jadi ketua umum nanti kalau diseleksi. Ya, sejarah ilmunya ini nol. Gus Dur terpilih di Muktamar mana? Nggak ada yang tahu? Baik. Boleh di setting dari sini ya, ya. Jadi Gus Dur itu terpilih menjadi ketua umum pada Muktamar ke-27. Di mana itu? Di Situbondo. Tepatnya di pesantren Kiai As'ad Syamsul Arifin di Situbondo. Tahun 80. Terpilih menjadi Rais Am pada saat itu adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq. Gus Dur terpilih sebagai ketua umum. Ya, itulah awal mula Gus Dur menjadi ketua umum tahun berapa? 1984. Ya. Mana? Ini harus dikasih reward ini. Yang bisa menjawab kasih hadiah. Biar semangat. Oke ya. Jadi Gus Dur terpilih tahun di Muktamar berapa? 27. Nonton ambil Al-Quran yang dari Tunisia kemarin. Yang terjemah. Gus Dur terpilih di Muktamar tahun 84 di Situbondo. Muktamar berapa? Ketua umumnya Gus Dur, Raisannya siapa? Kiai Haji Ahmad Siddiq. Catat. Ini namanya ritrah ya, ilmiah namanya. Jadi kalau datang ke sini dapat oleh pengetahuan keilmuan mungkin nol Pak. Jadi Gus Dur itu ketika dipilih menjadi ketua umum di Muktamar Situbondo, salah satu amanat poinnya adalah untuk menyelamatkan arsip dan dokumen-dokumen. Amanat itu berawal dari rekomendasi Munas Alim Ulama tahun 83 tepatnya di Situbondo juga. Jadi Munas Ulama sebelum Muktamar ada Munas Alim Ulama, tempatnya di Situbondo tahun 83. Ada rekomendasi di sini. Rekomendasinya, jadi sebelum lahirnya rekomendasi itu ada sedikit cerita. Ada perdebatan yang cukup hangat. Kan biasanya NU itu kalau ada forum nasional itu ada forum nasional. Ada kalau Kondes itu biasanya ada sidang komisi, ada sidang rekomendasi. Jadi ini munas itu biasanya masuk masalah. Di saat itu ada keputusan utama yang pernah diputuskan pada tahun sebelumnya. Nah, ketika narasumber itu membutuhkan itu tidak ada peserta yang memiliki. Kedua, dikonfirmasi kepada PDNU juga kan hasil keputusan utama tahun sebelumnya. Akhirnya di situ Kiai memberikan rekomendasi penting dan harus dilaksanakan, yaitu menyelamatkan arsip dan dokumen-dokumen. Nah, direkomendasi kepada Muktamar merupakan amanat ini harus dilaksanakan oleh ketua umum. Siapa ketua umumnya pada saat itu? Gus Dur ketua umum. Setelah Gus Dur terpilih, amanat ini sebelum melaksanakan amanat ini mendirikan Lakesda dulu. Ada yang tahu kepanjangan Lakesda itu apa? Kalian jangan lihat di waktu kursi. Kepanjangan Lakesda ada yang tahu? Ini salah satu lembaga di PBNU, di NU pusat sama namanya Lakesda, di provinsi juga Lakesda, di cabang juga namanya Lakesda. Ada yang tahu? Saya kasih Al-Quran saya bersihnya. Ada yang tahu kepanjangan Lakesda? Ini saya dapat hadiah dari raja nih, Al-Quran terjemahan. Ini mau bahasa Arab, insya Allah terjemahan. Ada yang tahu? Lakesda kepanjangan Lakesda. Ini bukan yang Kodam Jaya ya, bukan yang punya kata ini punya itu. Ada yang tahu? Ayo laki-laki sama yang perempuan. Boleh terus dibuka. Jawabnya lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia. Mbaknya siapa namanya Mbak? Hah? Ma? Oke Pak, atau mungkin saya kasih hadiah ke sana. Ya. Al-Quran ini kitab suci kita ini.
Baik, tadi jawabannya benar. Sekarang di depan saya pun jawaban harus benar, Pak ya. Nah, supaya teman-teman yang lain tahu. Tadi lihat Google. Sekarang tanpa Google bisa menjawab apa pertanyaan sudah. Belum. Ya. Ada ingat? Lembaga pengembangan sumber daya Ya. manusia. Satu kata lagi ya. Coba. Lembaga pengembangan. Lembaga kajian. Lembaga kajian pengembangan sumber daya manusia. Baik. Ini Pak ya, kajian ini Pak ya. Benar-benar bermanfaat. Ya. Terima kasih. Baik. Jadi untuk melaksanakan rekomendasi dan amanat itu, Gus Dur mendirikan Lakesda. Lakesda kepanjangannya tadi apa? Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tahun 65, tepatnya 6 April 1985. Kepada Lakesda diberikan mandat itu untuk mendirikan menyelamatkan arsip dan dokumennya. Salah satu strategi Gus Dur berikan ini nyatanya di sini. Gus Dur tidak perintahkan untuk mencari dokumen NU yang masih berserakan di mana-mana, ada di tangan perorangan, ada di kantor-kantor NU, atau mungkin di kampus-kampus. Tapi Gus Dur yang persiapan adalah kita harus punya SDM dulu, harus punya tenaga ahlinya, pustakawannya harus punya. Nah, untuk menyiapkan pustakawan itu salah satunya saya. Pada saat itu diseleksi, lulus seleksi dihadapkan kepada Gus Dur. Saya bertanya-tanya soal Gus Dur, kok penjenengan mau untuk belajar ilmu perpustakaan? Saya bilang, ya Gus, saya ingin mengabdi kepada ini. Kata-kata cuma itu saja, hanya ingin mengabdi. Ternyata kata-kata itu baru saya sadari setelah saya sekian puluh tahun. Ya, saya di sini sudah 36 tahun sejak saya mengikuti pendidikan ilmu perpustakaan itu. Jadi selesai saya pendidikan di Jogja 89. Pada saat itu saya dengan teman-teman bergerak memulai untuk menelusur dokumen-dokumen. Jadi sudah bikin peta target 5 provinsi, Pulau Jawa, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, bentuk tim. Yang timnya sekarang ini sudah banyak orang-orang sukses. Di antaranya ada Profesor Hamam Mizana, ini dosen pasca di UIN, ada Dr. Suwendi, ini di Kemenang RI. Itu sudah banyak yang dokter-dokter ini yang orang-orang yang menulis dokumen itu pertama kali itu berkah di situ, masya Allah. Ya. Setelah mereka menyebar ke 5 provinsi, 1 bulan kemudian mendapatkan dokumen 600 dokumen. Pada saat itu diperintahkan oleh Gus Dur dokumen ini harus dipamerkan di Muktamar 89. Saya pengen tahu Muktamar 89 itu di mana? Muktamarnya itu beberapa dan di mana? Saya kasih hadiah. Jadi cerita ini supaya ada tahu peristiwa penting. 89 ada muktamar itu di mana dan berapa? Ya di Jogja. Muktamar berapa? Ya ke-28 di Yogyakarta ya. Baik. Siapa tadi yang jam 28? Yang lebih cepat siapa yang jam 28? Ngomong kasih hadiah. Ya, mau tambah ke-28 di Yogyakarta. Itu pertama kali dipamerkan dokumen-dokumen itu 600 dokumen itu. Nanti dokumennya ada di sana. Nah, saya sebagai kepala perpustakaan di perpustakaan PBNU, yang kedua juga sebagai ketua takmir masjid An-Nahdlatul PBNU. Ya, jadi disitulah cikal bakalnya lahirnya perpustakaan PBNU di Muktamar itu terutama di Yogyakarta, tepatnya di pesantren Krakya Yogyakarta. Ada alumni Krakya di sini? Enggak ada santri Krakya di sini. Baik. Ya, Gus Dur terakhir
berakhir tahun 99 digantikan oleh Kiai Haji siapa? Hasyim Muzadi. Nah, 3 periode sudah 15 tahun menjadi ketua umum PBNU. Ada satu sejarah lagi yang saya lakukan. Ketika gedung ini dulu sebelum gedung ini 9 lantai sama basement ini jadi, itu gedung lamanya ada 2 lantai. Itu dibangun tahun 56 sampai 99 terakhir. Ketika gedung 2 lantai itu dibongkar, semua kertas-kertas kerja pengurus PBNU dibuat. Nah, di situ ada satu insting saya, khusus ruangan Gus Dur pada saat itu. Saya melihat, wah ini ruang kerja Gus Dur ini, saya kira bukan kertas kerja biasa. Pasti banyak dokumen-dokumen penting dan juga arsip-arsip penting. Ternyata pilih saya benar. Ketika atas kerja itu sudah dikeluarkan di tempat itu, ruang kerja Gus Dur mau dikiloi, mau ditimbang di tempat di luar, itu sudah gak berharga kan? Enggak berharga, tapi pilih saya seorang pustakawan itu tidak melihat itu. Saya melihat, wah ini untuk ruang kertas kerja Gus Dur ini bukan kertas sembarangan. Akhirnya saya minta kepada orang yang bekerja di situ yang sedang mengeluarkan itu, saya minta khusus untuk ruangan Gus Dur ini kertas-kertasnya semua yang dikeluarkan itu dimasukin ke perpustakaan saja. Ada 21 dus pada saat itu. Nah, setelah saya buka satu perpustakaan itu isinya ada makalah-makalah tulisan tangan beliau yang bahasa Arab, yang bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia, bahkan surat cintanya pun saya temukan di sini. Banyak hal pribadi di situ yang saya temukan. Nah, saya merasa, wah ini bukan ranah saya, karena saya kepala perpustakaan hanya mendokumentasi dokumen-dokumen, tidak arsip-arsip. Ranahnya arsip itu adalah arsip nasional. Saya lapor ke Direktur Arsip Nasional. Saya punya temuan yang sangat berharga. Saya minta bantuan sama Arsip Nasional untuk mengirim tim arsip-arsip mereka untuk memilah-milah mana dokumen, mana arsip aktif, mana arsip dinamis, mana arsip non-aktif atau yang dipilah-pilah sama mereka. Akhirnya tim mereka bekerja di sini selama 4 bulan kalau nggak salah. Barulah arsip-arsip dipilah-pilah. Ada yang disimpan di Arsip Nasional, ada juga yang di sini. Nah, itu salah satu yang sesuatu yang berharga saya lakukan, menyelamatkan kertas kerja Gus Dur selama 15 tahun. Dari tahun berapa? 15 tahun Gus Dur menjadi ketua umum 1984 sampai 1999. Setelah itu saya melakukan kerjasama yang lain. Gus Dur pernah menjadi presiden RI yang keberapa? Keempat. Karena Gus Dur adalah seorang tokoh di NU, saya merasa penting untuk menyelamatkan arsip kepresidenan Gus Dur. Itu inisiatif dari saya. Inisiatif adalah saya sampaikan kepada Arsip Nasional. Kemudian Arsip Nasional merasa ini sebenarnya bagus sekali. Akhirnya kita membuat pemetaan untuk di mana titik-titik arsip Gus Dur itu ada. Pertama, yang dari PBNU, atas kerjanya 15 tahun sudah saya serahkan kepada Arsip Nasional. Itu modal pertama. Yang kedua, arsip di keluarga. Di mana rumah Gus Dur? Ada yang tahu? Di Ciganjur ya. Itu sangat populer tuh nama daerahnya juga. Ciganjur keluar. Yang ketiga, primernya itu ada di Seknek atau di arsip presiden. Itu yang primer. Beliau sebagai para negara. Yang keempat, di mana Gus Dur lahir? Di mana Gus Dur lahir? Di Jombang. Pesantren apa namanya? Teguh Ira. 4 titik itu jadi ditangkap. Akhirnya kita bentuk tim, menyelamatkan arsip-arsip di 4 titik. Yang terakhir adalah mengumpulkan teman-teman masih kecilnya yang masih hidup, saksi-saksi sejarah, sahabat-sahabat dekat, keluarga-keluarga yang dikumpulkan di Jombang. Jadi adik-adik nanti kalau ada mau riset tentang Gus Dur ini sudah komprehensif. Informasi tentang beliau itu ada di Arsip Nasional, ada di Perpustakaan Nasional. Nah, di situ saya punya peran. Baik, adik-adik sekalian, itu sebagai pengantar saja. Sekarang saya
Mahdum ya, aslinya dari Lampung juga. Baik, saya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi atas kehadiran bapak-bapak dosen Aktivitas Akademika Stay yang bisa hadir pada saat ini di gedung PBNU. Ya, mudah-mudahan ke depan, jadi dari Lampung paling banyak Pak. Seminggu yang lalu kembali dari Lampung juga baru kunjungan ke sini, seminggu lagi. Itu dari Ma'arif itu, MTS Lampung termasuk sering. Karena memang Lampung ini adalah boleh dikatakan Jawa Timurnya Pulau Jawa. Basis NU itu, ya ibu kotanya Lampung, ibu kotanya NU itu di Lampung untuk Sumatera itu saya kira. Ya, maka saya kira ini Lampung ini sebagai barometer. Maka saya merasa senang dan bangga atas kehadiran adik-adik pelajar dari MTS Ma'arif maupun perguruan tinggi yang bisa bersambung kepada pengurus PBNU di sini. Saya senang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Yai Syadili Ahmad, kepada para gus-gus yang ikut mendampingi acara field kita pada kesempatan sore hari ini, kepada Bapak Ibu dosen yang saya hormati, dan kepada rekan-rekan mahasiswa studi Al-Quran Kanatul Bahratul Timur. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa bersama-sama bersilaturahim ke gedung PBNU ini untuk yang pertama kali. Semoga ini menjadi awal yang baik dan menjadi program yang bisa diagendakan untuk tahun berikutnya. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa bisa meneladani beliau dan mendapat syafaat dari beliau fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kepada Bapak Yai yang saya hormati, yang kami bawa ini adalah para mahasantri, jadi para mahasiswa yang sebetulnya adalah santri. Beliau-beliau ini adalah santri salaf murni, tidak ada yang laju. Beliau semuanya adalah teman-teman di pondok pesantren yang kebetulan sekaligus menyelesaikan pendidikan di pesantren, sekaligus melanjutkan pendidikan formalnya di studi Al-Quran. Dan karena beliau-beliau ini adalah para santri, tentunya diasuh oleh para kiai. Jadi para dosen-dosen dan para pengasuh pesantren dari para santri ini adalah pengurus-pengurus NU aktif di Lampung Timur. Ada yang menjadi syuriah di PJNU periode tahun berapa mesti banyak itu 2005 sampai 2015 ada periode. Kemudian ada yang menjadi rois di PJ, kemudian dosen-dosennya juga ada yang menjadi pengurus di tingkat PJ. Alhamdulillah. Jadi kami ini sebenarnya adalah mahasiswa, tapi kami ini juga milik NU. Jadi kalau kita berkunjung ke PBNU, sebenarnya kita ini adalah
Jadi saya mewakili teman-teman mahasiswa dan para dosen sangat berterima kasih atas sambutan dari seluruh pengurus PBNU yang bersedia menerima kehadiran kami, dan sekaligus memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kehadiran kami ada yang kurang berkenan. Kemudian maksud dan tujuan kami serombongan datang ke PBNU tentunya untuk menggali dan menimba ilmu yang lebih lagi tentang ke-NU-an. Walaupun di sekolah-sekolah mungkin kita sudah diajarkan tentang aswaja, tetapi ke-NU-an kita akan bisa diperdalam lagi ketika kita datang ke sumbernya, yaitu gedung PBNU ini. Karena pusat seperti tadi, pusat arsip-arsip, pusat buku-buku tentang sejarah dan ulama tentunya ada di sini. Selanjutnya yang perlu lagi ditanamkan kepada mahasiswa Pak Yai, Lampung Timur itu adalah satu wilayah yang kompleks. Kompleks artinya aliran apapun di Lampung Timur itu ada. Mungkin aliran yang tidak ada di Jakarta, di Lampung Timur itu kadang ada, walaupun pengikutnya hanya beberapa. Termasuk aliran-aliran yang radikal itu beberapa kali Densus 88 masuk ke Lampung Timur gitu. Walaupun basis NU-nya juga besar gitu. Jadi upaya kami untuk memperkuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, untuk memperkuat Islam wasatiyah, ini sudah kami kenalkan terutama di semester-semester awal di mata kuliah dasar itu. Tapi sekali lagi, pemahaman kita tentang Islam wasatiyah, pemahaman kita tentang Islam moderat nanti bisa diperkuat lagi ketika kita datang mendengar langsung pemaparan dari pengurus PBNU. Yang selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah, ini kan kita jurusan ekonomi syariah. Mungkin nanti ada nilai-nilai yang sudah pernah dibahas di dalam NU, umpamanya tentang mabadi khairul ummah. Nah, ini nilai-nilai itu nanti bisa diperkenalkan kepada mahasiswa bagaimana mengembangkan ekonomi Islam melalui ajaran-ajaran yang sudah dikembangkan oleh NU, yaitu mabadi khairul ummah. Kemudian secara kelembagaan, secara kelembagaan kami juga ingin memperkuat lembaga kita dengan mengadakan beberapa kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, yaitu intinya untuk peningkatan mutu kelembagaan. Nanti apabila berkenan, kita sudah menyediakan draft MOU yang bisa ditandatangani bersama antara Masjid Al-Quran dan PBNU. Mungkin itu saja yang saya sampaikan atas nama teman-teman. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang lainnya boleh menyampaikan? Ayo silakan. Oke. Ada yang dosen? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian sambutan dari Kepala STAI yang Bapak Makhdum Khalid Al-Asrar Masrur. Alhamdulillah. Baik, apa yang beliau sampaikan intinya adalah yang pertama silaturahim yang menyambung adik-adik sekalian dan juga para guru pembimbing, di mana tadi sudah disampaikan juga merupakan aktivis NU di daerah masing-masing. Sekira memang ya sistem pengkaderan di NU itu sudah membentuk dari bawah. Ya semua sebagian besar tokoh-tokoh NU itu yang karirnya sampai PBNU banyak juga yang punya karir dari
perintis dari bawah, termasuk Kiai Hasyim Muzadi. Ya, itu beliau merintis dari mulai Ansor dari umum di PBN di bawah. Sekira memang grassroots itu ada di bawah, di lapisan masyarakat, di tingkat PC atau MWC sampai ke ranting, itu grassrootsnya ada di situ. Jadi kalau memang di PBN ini hanya sampai sebagai hierarki organisasi saja tingkat tertingginya. Jadi yang tadi beliau sampaikan terkait dengan masalah kebutuhan informasi, baik itu tentang keilmuan dan sebagainya. Mungkin dalam hal ini mestinya yang harus memberikan jawaban adalah pengurus dari PBN. Ini saya sebagai prajurit yang di bawah, tapi saya sebagai seorang kepala pustakawan yang sudah biasa menerima dan membantu untuk para peneliti yang riset di sini, ya terkait dengan riset tentang organisasi. Memang kalau untuk ekonomi Islam itu kan masih sangat sedikit sekali, masih sangat sedikit sekali yang riset tentang ekonomi Islam. Ya kita banyak beberapa tokoh, tapi itu masih bisa kita hitung. Ya kita yang punya buku yang ada di sini itu yang untuk ekonomi Islam banyak, punya Profes itu Kiai Maruf, dan juga dokter-dokter yang ekonomi Islam itu kita hanya beberapa orang saja yang terpilih. Di antaranya ada sekretaris, dulu ada sekretaris LDNU, itu Kiai Bukhari Muslim. Itu biasanya selalu menyampaikan tentang kajian-kajian materi ekonomi Islam, media Islam. Tetapi kan masih sangat terbatas pakar-pakar. Saya kira ini kader-kader yang dari Lampung ini sekarang nanti yang akan menjawab kebutuhan pakar-pakar NU tentang ekonomi Islam yang lahir dari STI. Maka ada akan bisa terus kembangkan fokus, ya, S1, S2, S3 nya ambil ekonomi Islam supaya kita ini banyak penyebaran. Jadi kalau NU itu memang sekarang ini sudah banyak tenaga-tenaga ahli yang di luar apa istilahnya kemampuan para kiai. Memang harus seperti itu. Jadi tidak hanya di pesantren saja yang menguasai, ya biarkan saja di pesantren yang menguasai agama, tetapi yang di luar ini juga harus tokoh-tokoh itu, kader-kader yang harus tumbuh di pengetahuan umumnya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi ekonom, ada yang jadi politik dan sebagainya. Itu semuanya dibutuhkan oleh ya. Maka untuk kebutuhan itu saya hanya bisa mengarahkan kepada adik-adik sekalian ya tentang keilmuan, semuanya ada di perpustakaan. Ingin mengenal sejarah tokohnya ada di perpustakaan, sejarah itu dari lahir sampai perkembangannya ada di perpustakaan, ya termasuk dari Mabadi Khairul Ummah itu pun memang itu dilahirkan di Munas dan Kombes di Bandar Lampung itu. Mabadi Khairul Ummah itu termasuk kebijakan tentang ekonomi Islam pun itu dilahirkan, sistem perbankan itu dilahirkan di Lampung. Kebijakan itu ada lagi penafsiran tentang khitoh itu pun di Lampung. Itu di Munas dan Kombes di Bandar Lampung tahun 92. Sudah lahir berapa? 92. Jadi event nasional itu di Bandar Lampung 2 kali. Pertama Munas dan Kombes NU tahun 1992. Ini sudah ada waktu itu. Sudah ya? 92. Kemudian terakhir kemarin event nasional Muktamar tahun 2020 ya? 21. Itu dua momen nasional di Bandar Lampung. Nah itu keputusan nanti bisa dilihat di perpustakaan. Itu banyak yang bisa. Itu memang pada saat itu ada satu peristiwa kejadian apa istilahnya mufarokohnya kayak ada surat pengunduran diri wakil Rois Am Kiai Ali kan ketua umumnya waktu itu wafat Kiai Ahmad Siddiq tahun 91. Kemudian Munas dan Kombes NU tahun 92 di Bandar Lampung. Di situ ada peristiwa pengunduran diri Kiai Ali sebagai Rois. Nah itu memang ada latar belakang sejarah. Ya ada hal-hal yang mungkin tidak sejalan dengan ketua umumnya karena memang waktu itu kebijakan soal SDSB ya yang dibuat itu sejarahnya di perusahaan.
Ya, jadi adik-adik nanti kalau memang ada yang mau riset tentang ekonomi Islam, ya, atau mungkin tentang keilmuan dan sebagainya, itu bisa datang ke perpustakaan. Ya, di sini juga saya sekarang juga sedang ada tamu dari UIN, bukan dari UIN, dari Bandar Lampung itu UIN Bandar Lampung. Ya, ada juga mahasiswa yang sedang riset di sini, tapi 3 hari yang lalu mereka datang ke sini, Mbak Viola. Jadi adik-adik sekalian, ya, arsip dan dokumen NU ada di perpustakaan PBNU, tapi arsipnya ada di Arsip Nasional. Jadi kalau ada yang membutuhkan untuk riset tentang arsip NU itu di Arsip Nasional, itu harus membawa surat rekomendasi dari PBNU. Itu suratnya yang mengeluarkan saya. Saya yang memberikan rekomendasi untuk para mahasiswa, para peneliti, para penulis yang akan riset tentang arsip NU di Arsip Nasional, karena itu sifatnya titipan. Jadi setelah rekomendasi dari Munas Alim Ulama 83, itu setelah itu ada penyerahan arsip besar-besaran, konon katanya sampai 3 truk besar, itu nggak tahu itu ikut sampah atau apa ya, dari gudang PBNU langsung diserahkan ke Arsip Nasional. Nah itu nanti ada yang bisa lihat di sana. Data arsipnya di sini ada. Jadi siapapun yang akan melihat arsip NU di Arsip Nasional itu harus bawa surat dari saya. Yang memberikan rekomendasi. Saya hanya melanjutkan semula dulu ini Gus Dur yang punya otoritas itu. Jadi siapa saja yang mau akses arsip NU di sana, itu harus ada surat memo dari Gus Dur. Beliau sudah wafat. Setelah beliau ada nama di bawahnya Haji Ahmad Bagja. Sekarang beliau sudah wafat. Nah, satu lagi ada sekretaris beliau waktu itu Anwar Nuris namanya. Itu pun sudah wafat. Jadi sekarang saya melanjutkan surat rekomendasi. Jadi kalau ada yang ingin ke Arsip Nasional, itu tinggal datang sini atau WA saya, nanti bisa saya buatkan surat rekomendasi. Jadi itulah ya yang barangkali untuk studi adik-adik sekalian, ya kami siap membantu untuk arsip dan dokumen-dokumen NU terkait dengan sejarah-sejarah NU, tokoh-tokoh NU, maupun dokumen-dokumen historis NU yang pernah kita miliki. Nanti selanjutnya dari bisa berkunjung ke perpustakaan, ya bisa melihat. Jadi studi ilmiahnya itu nanti bisa aja ya di perpustakaan. Silakan mau baca sejarah, mau baca biografi dan sebagainya ada di sana. Itu Pak. Ada tambahan yang lain? Oke, ada lagi. Jadi sedikit sejarah saya sampaikan. Jadi sebelum NU itu punya gedung 9 lantai ini, jadi memang NU itu dilahirkan di Surabaya tahun berapa tadi? 1926. Sejak NU lahir 1926 sampai tahun 1945 itu NU berkantor di Surabaya. Itu 3 tempat yang pernah ditempati sebagai kantor PBNU. Pertama di Jalan Sasak. Jalan Sasak itu berada di sekitar Masjid Sunan Ampel, ya, sekitar Masjid Sunan Ampel. Setelah itu pindah lagi di rumahnya Kiai Haji siapa pencipta lambang NU? Siapa tahu? Kiai Haji Ridwan. Ya, Kiai Haji Ridwan di rumah beliau. Kemudian menjadi pesantrennya Kiai Wahab Mustafa di Kertokaten. Nah, kemudian pindah lagi yang sekarang menjadi kantor NU PC Kota. Sampai 45 di situ di Surabaya. Kemudian terjadilah pertempuran 10 November, ya, di mana kejadian di Surabaya. Akhirnya ada utusan dari Ketua PBNU pada waktu itu Kiai Haji Muhammad Dahlan sebagai utusan PBNU untuk memindahkan kantor NU yang ada di Surabaya. Dipindah ke mana? Dipindah ke Pasuruan. Karena situasi di Surabaya itu sudah nggak aman, sangat berbahaya. Dipindah tahun 45, kantor NU di Surabaya dipindah ke Pasuruan. Kenapa ke Pasuruan? Karena di Pasuruan itu pertama jaraknya dekat, kedua di sana banyak pesantren, yang ketiga tidak jauh dari Surabaya. Di Pasuruan sampai tahun 1947. Karena ada agresi Belanda pertama, dipindah lagi dari Pasuruan, pilih tempat di Madiun.
Ya, dari Pasuruan dipindah ke Madiun. Di situ pun tidak lama, hanya 1 tahun. Ternyata 1948 ada gerakan G30S PKI di situ, dan juga ada agresi Belanda kedua. Akhirnya 1948 dipindah kembali ke Surabaya. NU kembali ke Surabaya. Nah, setelah itu sekitar tahun 50-an barulah kantor HBNU pada waktu itu. Dulu namanya HBNU. Ada yang tahu? Apa itu? Zaman Belanda itu PBNU namanya HBNU. Himpunan bahasa Belanda ya. Hub Bestur Nahdlatul Ulama. Pakai ejaan lama ya, Hub Bestur itu kan pengurus besar. Jadi zaman Belanda itu namakan pengurus besar itu namanya HBNU. Ya. Tahun 50-an dipindah kantor NU dari Surabaya ke Jakarta. Alasannya apa? Menurut Kiai Saifuddin Zuhri, alasannya karena tokoh-tokoh NU itu banyak di Surabaya, di Jakarta sekarang. Tahun 50-an itu ada yang jadi menteri, pada waktu banyak, ada beberapa tokoh yang jadi menteri. Salah satunya adalah Kiai Wahid Hasyim, ya. Dipindahlah. Nah, kantor pertamanya itu di rumah Kiai Wahid Hasyim, di rumah dinasnya Kiai Wahid Hasyim, yang sekarang dekat kantornya dekat Rusia, di Taman Amir Hamzah. Di situ dulu ya, betul dipindah dari Surabaya ke situ. Kemudian konon katanya ceritanya pindah lagi ke Kebon Siri dekat istana presiden, wakil presiden. Pindah lagi ke Keramat Raya di sini, kan Keramat Sentio kalau tidak salah. Baru tahun 53 NU PBNU membeli gedung ini 2 lantai dulu, dan itu pun ada ceritanya. Jadi menurut Kiai Saifuddin Zuhri, karena di sini ini di jalan di samping itu ada jalan namanya Raden Saleh. Di situ ada rumah makan Arab namanya Al Jazeera. Itu rumah makan Arab, ada sate, ada sop. Nah, ini kan kesenangan jadi biasanya kalau nongkrong di warung sate atau sop itu. Nah, disitulah di warung sop itu tempat ngobrol-ngobrol, para kiai kumpul, ya, kayak Kiai Saifuddin Zuhri, ada Kiai Muhammad Dahlan, Kiai siapa? Kiai Khalid pada waktu itu ngobrol-ngobrol soal masalah mencari lokasi gedung PBNU pada waktu itu. Akhirnya pilihannya jatuh pada Jalan Keramat Raya 164. Alasannya katanya jalan ini adalah jalan yang strategis dulu. Di sini tuh ada 5 kantor 5 partai besar di jalur ini. Kantor Masyumi, bahkan kantor PKI. Nanti kalau ada yang keluar dari gedung PBNU ini, di luar sana tuh ada gedung mangkrak lama sekali tuh. Tapi gedungnya lumayan mewah pada zaman itu, persis seberangan itu. Itu yang sekarang sudah dibekukan oleh pemerintah, tidak digunakan apa-apa. Ya, mangkrak begitu saja karena memang partainya terlarang. Gedungnya pun sampai sekarang nggak boleh digunakan apa-apa. Di seberang jalan persis dari gedung PBNU itu kantor PKI, itu kantor pusatnya begitu. Jadi berhadapan dengan kantor PBNU sejak tahun 53 di sini. Alasan yang kedua, karena ada dekat dengan rumah makan Al Jazeera itu, tempat kesenangan kiai nongkrong. Akhirnya disetujui, ya, lokasi gedung itu. Nah, gedung itu tahun 53 sampai 99 dibongkar gedung itu, kemudian dibangun gedung ini oleh Gus Dur. Jadi dibikin oleh Gus Dur ketika menjadi presiden tahun 2000. Gitu. Jadi gedung ini ditempati oleh PBNU dan ada beberapa lembaga dan badan pertolongan. Yang tidak bertempat di sini memiliki kantor di luar, termasuk Mabes dan tadi itu sudah sejak berdirinya di luar gedung ini. Jadi adik-adik kalau nanti sudah di gedung PBNU ini sudah informasi saja, di bawah itu hanya khusus lobby. Ya, yang kedua ini di sini ada perpustakaan, kemudian juga di sini ada bagian keuangan. Di lantai 3 itu ruang kerja Tantizia, Ketua Umum PBNU dan Ketua bersama Kesekjenan. Lantai 4-nya itu adalah Prois Am beserta seluruh Prois dan Kadip-Kadipnya. Di atasnya itu lantai 5 ada NU Online. Nah, ini sumber rujukan media kita itu, orang NU itu harus ke NU Online.
Karena semua media nasional maupun internasional atau lokal yang mereka membutuhkan informasi tentang NU, sumber primer itu dari NU. Jadi sumber-sumber KNU itu dari NU. Jadi adik-adik ini sudah pernah buka NU? Ya, itu sebagai sumber rujukan dari kebutuhan informasi KNU, amalia tentang NU, permasalahan apa saja tentang NU ada di situ. Yang baik itu menyangkut sejarah maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya aktual. Seperti kemarin ada kunjungan dari Dubes Mesir, gitu kan ya. Peristiwanya kemarin, tapi beritanya saya lihat sudah ada. Nah mungkin adik-adik ini bisa dimuat pemberitaan ini, peristiwa ini. Cobalah usahakan setelah sini kunjungan ke NU atau ini. Nah supaya ada dokumentasinya, ya mungkin nanti bisa diwawancara tujuannya maksudnya apa, gitu kan? Nah, ini kalau memang saya mohon maaf ini, saya baru dapat informasi kehadiran stay ini setengah jam sebelum acara ini. Jadi tidak bisa koordinasi dengan teman-teman yang lain. Jadi di lantai 5 itu ada NU online dan TV NU. Jadi TV NU itulah yang merekam, mendokumentasi peristiwa-peristiwa yang aktual, mulai dari muktamar di Lampung, ya sampai kegiatan-kegiatan pasca itu terpilihnya ketua umum baru sama Pak Islam. Itu kegiatan yang ada lihat di TV-TV, itu dokumentasinya ada di TVN, bisa dibuka gitu ya. Mungkin nanti kalau memang ada kesempatan selain untuk berkunjung ke perpustakaan PBNU, bisa berkunjung ke NU online yang ada di mana, itu bisa diwawancara gitu. Jadi ini sedang update perkembangan sejarah kantor PBNU. Jadi inilah rumah kita bersama ya adik-adik, silakan, pintu selalu terbuka, tapi di sini memang mengikuti jam kerja, ada jam kerjanya. Jadi hari kerja kita di sini itu Senin sampai hari Jumat. Ya Sabtu itu kadang-kadang tamu-tamu juga ada. Jadi mohon maaf kalau memang nggak ada rekomend, nggak ada memo pengurus yang hadir di sini, berarti kondisi pada saat ini tidak ada pengurus. Gitu. Kalau seandainya ada pengurus, ini pengurus yang punya kewenangan menerima bapak-bapak dosen dan pengurus semuanya. Itu saja. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf karena sudah memasuki waktu asar. Ada yang lain? Sebagai kita untuk mengambil berkat pertemuan kita ini, saya memohon yang batin untuk menutup acara dengan doa. Ini mic-nya nggak sampai deh. Mana sih? Nggak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syawal